Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov ini langkah-langkahnya mirip dengan uji Billy-Riefenstahl. Hanya berbeda di sini itu adalah pada statistik ujinya di langkah ke-7 nanti. Di mana kita lihat contohnya ini ada data mengenai nilai statistika mahasiswa semester 3. Ya, kita lihat tahap pertamanya itu adalah merumuskan hipotesis ujinya. Untuk uji normalitas ini sama ya, untuk bunyi hipotesis ujinya. Untuk H0-nya berbunyi data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan satunya berbunyi data sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian tahap keduanya menghitung statistik ujinya, di mana untuk menghitung statistik uji ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengurutkan data sampel dari yang kecil sampai yang terbesar. Jadi data tadi kita urutkan dari data kecil yaitu 67, 70 dan seterusnya sampai data terbesarnya yaitu 89. Kemudian tentukan frekuensi tiap-tiap data. Kita hitung dari data yang ini 67 itu ada berapa, kemudian 70 ada berapa, 71 ada di sini ada 3, maka itu adalah frekuensinya 3. Ya, 671, 71, 71 ada 3 frekuensinya. Dan seterusnya ya, sampai semua data kita hitung frekuensinya. Jika kita jumlahkan frekuensi ini itu akan sama dengan banyaknya data, ya, 30. Kemudian hitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kita dapatkan dengan menambahkan frekuensi ini setahap demi setahap. Jadi misalnya pada baris 1 ini 0 tambah 1 gitu ya. Jadi kita dapatkan frekuensi kumulatifnya 1. Kemudian baris kedua ini yang tadi kan 1, kita tambahkan lagi dengan 1, kita dapat 2. Kemudian kita sudah dapat tadi 2 ya, ini tambah ini tambah ini, itu kita sudah dapat nilai 2. Sekarang kita tambahkan dengan frekuensi baris ketiga yaitu 5. 2 tambah 3. Kemudian kita tambahkan lagi tadi 5 ini, tambahkan dengan 1, kita dapat 6. 6 ini kita tambahkan dengan 2, kita dapat 8. 8 ditambahkan 3, kita dapat 11 dan seterusnya. Sampai akhir ini nilai frekuensi kumulatifnya itu akan sama dengan N-nya. Kita lihat angka kedua. Tentukan kata-kata hitung dan simpangan baku dari data sampel tersebut. Untuk mencari kata-kata hitung, itu rumusnya adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Untuk mendapatkan sigma FI XI ini, kita buatkan kolom untuk FI ini dikalikan dengan XI. Kemudian kita jumlahkan nanti hasilnya ya. Kita peroleh nilai sigma FI XI. Kemudian dibagi dengan sigma FI itu adalah banyaknya data atau ya jumlah dari frekuensi itu yaitu sama dengan N gitu ya. Kita peroleh hasil 78,8 ya. Kemudian kita cari juga simpangan bakunya dengan rumus ini S sama dengan akar N sigma FI XI kuadrat dikurangi dengan sigma FI XI kita kuadratkan.
dibagi dengan N dikali N-1. Nah, untuk mendapatkan sigma Fxi kuadrat, maka kita perlu membuatkan tabel bantu kembali Fi nilai Xi yang dikuadratkan. Atau bisa juga dengan nilai Fi Xi yang sudah kita kalikan tadi di awal dengan Xi-nya kembali. Jadi dikalikan lagi dengan 67. Kita peroleh hasil simpangan bakunya nanti itu 5,786. Kemudian tahap ketiga, tentukan angka baku atau ZI dari tiap-tiap data tersebut. Nah, nilai ZI-nya itu adalah ZI sama dengan Xi dikurangi dengan X bar atau kata-katanya dibagi dengan simpangan baku S-nya. Untuk masing-masing data dengan rumus yang tadi kita peroleh hasil min 2,04 untuk baris pertama. Baris kedua yaitu 70 dikurangin dengan 78,8 dibagi dengan 5,786. Kita dapat hasil min 1,52. Begitupun seterusnya ya. Sampai akhir kita dapatkan data yang terakhir itu yaitu 1,76. Kemudian tahap keempat, hitung FZ. Nilai FZ ini kita peroleh dari tabel distribusi normal baku ya. Min 2,04 itu nilainya adalah 0,0207 ini ya. Nilai yang ini 0,0207. Begitu juga untuk yang ini min 1,52 ini ya. 0,0643 dan seterusnya sampai akhir kita. Langkah kelima, hitung nilai SZ-nya. SZ ini adalah nilai Fhum kita bagi dengan N-nya. N-nya 30. Jadi 1 dibagi 30. Hasilnya 0,0333. Kemudian untuk baris kedua, Fhum-nya 2 dibagi 30, yaitu 0,0667. Jangan lupa dibulatkan ya. Kalau hasilnya itu harusnya 0,06666 seterusnya ya. Karena terlalu panjang, kita bulatkan menjadi 4 desimal di sini. Dan karena 6 itu di atas angka 5, maka dibulatkan ke atas. Jadinya 0,0667. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Dan di akhir, biasanya karena Fhum-nya 30 dibagi N-nya, itu pasti hasilnya itu 1. Kemudian langkah ke-6, hitung nilai harga mutlak dari SZ dikurangin 1 dikurangin FZI. Rumus ini diapit oleh 2 buah garis. Ini menunjukkan bahwa harga mutlak dari nilai SZI min 1 dikurangin FZI itu kita dapatkan dengan cara mengurangkan nilai SZ sebelum. Jadi SZI min 1 itu artinya nilai SZI sebelumnya dikurangi dengan nilai FZ yang pada baris ke-1. Misalnya pada baris ke-1 nilai SZ sebelumnya kan tidak ada di sini ya, maka dianggap 0. Maka 0 dikurangi dengan FZ-nya yang baris ke-1 itu adalah 0,0207. Hasilnya minus 0,0207. Karena di sini tandanya
harga mutlak, maka hilang minusnya karena dia selalu positif ya. Kalau tandanya itu harga mutlak, itu artinya dia selalu positif. Kemudian batu baris kedua, kita lihat nilai SZ sebelumnya, berarti kita lihat di nilai SZ pada baris ke-1, yaitu 0,0333 dikurangi dengan nilai FZ-nya, berarti kita kurangi dengan 0,0643. Hasilnya juga minus ya. Karena harga mutlak, maka kita posifkan, yaitu 0,0310. Begitu juga untuk yang baris ketiga, SZ kita lihat pada baris kedua, nilai FZ-nya baris ketiga, dan seterusnya sampai akhir kita dapatkan nilai ini ya. Kita masuk langkah berikutnya, yaitu langkah ke-7. Tentukan statistik ujinya. Uji Kolmogorov-Smirnov ini disimbolkan dengan D, di mana karena dari hasil menghitung maka dia disebut dengan D hitung. Rumusnya max berarti maksimum nilai yang paling tinggi dari harga mutlak SZI-1 dikurangi FZI. Yang kita cari pada kolom yang barusan kita hitung, nilai yang paling tinggi itu adalah 0,000 ya. Ini ada satu yang lainnya, jadi yang paling tinggi itu adalah 0,1480. Ini menjadi nilai dihitungnya. Setelah mendapatkan nilai dihitungnya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita tentukan kriteria ujinya. Di mana untuk menentukan kriteria uji ini, kita lihat alfanya itu adalah 5% ya. Kita ubah dalam bentuk desimal, yaitu menjadi 0,05. Kemudian banyaknya data N itu 30. Kita cari nilai tabelnya itu, tabel sama dengan D alfa titik koma N. Kita masukkan alfanya 0,005 dan N-nya adalah 30. Selanjutnya, kita cari di tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Kita cari tadi alfanya 0,05 yang ini, N-nya tadi 30 ya. Maka kita ketemu di angka 0,242. Sehingga kriteria ujinya itu, jika dihitungnya lebih kecil dari di tabel yaitu 0,242, maka H0 kita terima. Tetapi jika sebaliknya yaitu dihitungnya itu ternyata lebih besar atau sama dengan 0,242, maka H0 kita tolak. Kita lihat nilai dihitung kita 0,148. Kita bandingkan dengan nilai 0,242. 0,148 itu dia lebih kecil ya dari 0,242. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa H0 itu diterima. Ini ya. Jika dihitung lebih kecil dari 0,242, maka H0 diterima. Jadi kita simpulkan, karena nilai hitung sebesar 0,148 itu lebih kecil dari 0,242, maka H0 diterima pada tingkat signifikansi 5%. Ini alfa kita tadi ya. Yang H0 tadi diterima, kita lihat ya hipotesisnya tadi ya. Kalau H0 diterima, berarti bunyinya ini ya. Data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya ini. Sekian mungkin materi mengenai uji normalitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.